Kemudian yang termasuk syirik besar adalah syirik hakimiyah. Yang termasuk syirik hakimiyah adalah syirik di dalam hukum. Syirik di dalam hukum adalah orang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan syariat, lalu mereka beralih kepada hukum yang dibuat oleh manusia. Mereka memutuskan perkara bukan dengan hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi memutuskan perkara menurut ketentuan dan selera atau hawa nafsu orang yang memutuskan perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan segala puja dan puji yang kita rangkai dengan ucapan salawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, para hadirin yang telah berhadir pada kesempatan ini, insyaallah pada kesempatan ini kita akan bicarakan sedikit tentang beberapa macam syirik besar dan bahaya yang ditimbulkan bagi orang yang melakukan syirik besar. Nah, sebelumnya juga perlu kita ketahui dan banyak ulama yang menyepakatinya bahwa Islam akan kembali berjaya, Islam akan menjadi hebat, Islam akan menjadi gagah, Islam akan kembali menjadi agama yang perkasa dan umatnya akan disegani oleh siapapun manakala umat Islam kembali kepada akidah yang benar, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, akidah yang diamalkan oleh para sahabat-sahabat yang mulia. Maka memurnikan akidah dalam kehidupan umat Islam adalah merupakan landasan yang paling penting yang wajib dipahami, diamalkan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Baiklah saudara-saudara sekalian yang telah hadir pada kesempatan ini, saya yang pertama akan sampaikan contoh-contoh syirik besar. Tatkala kita memahami dan mengetahui, maka kewajiban yang datang kepada kita ini adalah segera meninggalkannya. Dan manakala kita pernah melakukan syirik besar, pernah terlibat dalam syirik besar, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik adalah dosa yang paling besar yang menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Maka selama kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu pengetahuan tentang betapa bahayanya, berapa besar bahaya kesyirikan dalam kehidupan, maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan penciptanya, menyekutukan Khaliknya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang jelas keesaannya, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita lihat contoh yang pertama. Contoh syirik yang pertama adalah syirik dalam doa. Tatkala orang berdoa menadahkan tangan ke langit, bukan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau digandakan tujuannya. Tujuannya untuk Allah tapi digandakan dengan sesuatu yang dia yakini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi seseorang jatuh kepada kesyirikan dalam berdoa tatkala dia bertawasul menggunakan perantara pada waktu berdoa dengan tawasul dengan perantaraan yang tidak disyariatkan. Nah, misalnya contoh, ada orang yang berdoa menjadikan kuburan sebagai wasilah, kuburan sebagai perantara, dengan keyakinan bahwa orang dalam kuburan itu dianggap mungkin orang-orang yang punya kelebihan atau keramat dalam pandangan mereka, atau orang-orang yang diberikan kemuliaan. Padahal yang demikian itu tidak ada dicontohkan sama sekali, tidak ada diajarkan dalam Islam. Jadi yang pertama, syirik besar adalah syirik di dalam doa. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an Karim pada surat Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillah. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah.
Karena berdoa kepada selain Allah, ma la yanfa'uka, tidak ada manfaatnya, tidak akan mendatangkan manfaatnya. Selain daripada Allah tidak bisa mendatangkan manfaat. Wala yadurruka, dan selain daripada Allah Subhanahu wa taala juga tidak bisa memberikan mudarat. Fa in fa'alta, barang siapa yang berbuat demikian, barang siapa yang berdoa kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka sesungguhnya orang-orang yang seperti itu termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Makna zalim dalam ayat ini adalah syirik. Itu syirik yang nyata, syirik yang jelas yang pertama. Kemudian kita lanjutkan syirik yang kedua. Syirik yang kedua adalah syirik di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang gaib. Itu salah satu sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui yang gaib, lalu dialihkan, diyakini oleh sebagian orang bahwa ada orang-orang tertentu, mungkin yang dianggap hari ini katakanlah misalnya orang pintar, orang yang dianggap wali, atau orang-orang yang diwali-walikan. Nah, kemudian dia meyakini bahwa orang pintar, wali, ahli nujum itu dianggap bisa diyakini bisa mengetahui yang gaib. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Rahasia yang gaib. Wa indahu mafatihul ghaibi, kunci-kunci yang gaib. Itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya. Segala persoalan yang gaib itu illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi status Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang gaib. Sedangkan manusia tidak mengetahui yang gaib. Jadi ada perbedaannya. Jadi manakala ada orang meyakini bahwa ada selain daripada Allah mengetahui yang gaib, ini adalah persoalan yang menyangkut dengan persoalan kesyirikan. Dan syirik ini syirik besar. Rasulullah SAW juga tidak mengetahui yang gaib, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Illa man irtada minar rasul. Jadi kecuali diberikan informasi oleh Allah kepada Rasulullah SAW, baru Rasulullah mengetahuinya. Maka tatkala ada orang bertanya kepada Rasulullah tentang kapan kiamat, Rasulullah tidak pernah memberikan jawaban. Malah Rasulullah bertanya, apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Sudah, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga yang termasuk syirik besar adalah syirik muhabbah. Yang dimaksud dengan syirik muhabbah adalah syirik di dalam cinta. Kadang dalam kehidupan ada orang cinta kepada seorang wali, atau ada orang yang mencintai sesuatu. Ada kala yang dicintai itu adalah hartanya, mungkin anaknya, mungkin kekayaannya, atau sesuatu yang lainnya yang mereka cintai melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala dia mencintai sesuatu, dia meninggalkan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia abaikan segala macam syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dalam kesyirikan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini landasan ayat yang menjadikan pegangan bahwa ada sebahagian manusia, ada di antara manusia orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain daripada Allah. Jadi apa saja perintah yang disembah itu dia mau melaksanakannya. Padahal di sisi lain dia abaikan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk dalam hal kesyirikan. Dia mencintainya itu melebihi cinta kepada Allah. Tapi orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga.
Kita lihat contoh syirik besar yang keempat adalah syirik dalam ketaatan. Orang lebih taat, orang lebih patuh, orang lebih menjunjung tinggi seseorang yang dianggap alim di kalangan mereka. Bisa jadi orang lebih menjunjung tinggi kepada orang-orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan atau cerdik pandai di kalangan mereka. Orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, itu mereka lebih taat, lebih patuh daripada mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia lebih patuh kepada seorang alim yang dianggap alim, lebih patuh kepada seorang syekh. Di dalam Al-Quranul Karim pada surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 31, Allah berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib di kalangan mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perintah Allah Subhanahu wa taala diabaikan. Jadi kalau perintah orang yang dianggap alim di kalangan mereka, perintah rahib-rahib mereka, perintah cerdik pandai di kalangan mereka, mereka menjunjung tinggi, mereka taat habis-habisan. Ini contoh perbuatan yang dikategorikan dalam kategori syirik besar, yang wajib dijauhi, yang wajib ditinggalkan oleh setiap orang, termasuk kita sebagai kaum muslimin. Berhati-hatilah dalam hal yang seperti ini, karena ini terperangkap dengan syirik besar. Makanya tatkala ada perintah dari orang yang kita anggap memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, kita anggap dia orang alim, kita anggap dia orang berilmu, yuk kita rujuk dulu. Yang dia sampaikan itu sesuai dengan Al-Quran atau sesuai dengan hadis. Kemudian yang termasuk syirik besar selanjutnya adalah syirik khauf. Syirik khauf ini ada sebuah ketakutan yang luar biasa pada sebagian orang yang berkeyakinan bahwa ada wali yang mengatur keadaan, ada wali yang bisa menciptakan sebuah suasana, yang bisa menciptakan kegelisahan dalam kehidupan masyarakat, yang bisa mengendalikan apakah masyarakat ini akan hidup makmur atau akan hidup melarat. Dia meyakini bahwa wali itu akan bisa mengatur kematian. Kalau dikehendaki oleh wali itu mati, dia akan mati. Kalau wali itu menghendaki dia hidup, dia akan hidup. Jadi yang demikian ini termasuk sebuah keyakinan yang sangat keliru, bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matinya seorang manusia dalam keyakinan kita sebagai keyakinan yang benar sesuai dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah, jangankan seorang manusia, jangankan seekor binatang, sehelai bulu yang jatuh pada badan seseorang, selembar dedaunan, selembar daun kayu yang jatuh, itu tidak terlepas dengan kehendak dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada di langit dan di bumi yang bisa mengendalikan suasana, yang bisa mengendalikan situasi sehingga merubah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang termasuk syirik besar adalah syirik hakimiyah. Yang termasuk syirik hakimiyah adalah syirik di dalam hukum. Syirik di dalam hukum adalah orang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan syariat, lalu mereka beralih kepada hukum yang dibuat oleh manusia. Mereka memutuskan perkara bukan dengan hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi memutuskan perkara menurut ketentuan dan selera atau hawa nafsu orang yang memutuskan perkara. Padahal Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan. Maka berhati-hati sekali dengan hal yang seperti ini. Maka tatkala negara tidak berdaya untuk menghadirkan syariat, menyelesaikan persoalan dalam kehidupan masyarakat, maka kita tidak memanfaatkan suasana ini. Artinya, jangan kita lengah, jangan kita lalai,
tatkala syariat tidak berlaku lalu kita melanggar syariat. Kita tidak bisa mengelak daripada hal yang seperti itu. Kadang-kadang ada orang berpikir begini, itu kan bukan hukum Allah, itu kan bukan hukum yang dibuat oleh Rasulullah. Jadi tidak, tatkala negara tidak berdaya menghadirkan syariat, jadi kita tidak melanggar syariat dan tidak melanggar hukum. Karena melanggar hukum pun itu adalah sebuah hal yang keliru karena menyangkut dengan kehidupan orang banyak. Nah, kemudian selanjutnya, manakala ini akibat yang muncul. Akibat yang muncul manakala kita melakukan kesyirikan, akibat yang muncul akan meleburkan amal. Amal ibadah yang telah pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal salih itu akan dihancurkan, akan dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita melakukan syirik besar, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Ad-Dumar ayat 65. Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika," dan kami telah wahyukan kepada engkau, "wa ilal ladzina min qablik," dan kami juga telah wahyukan kepada rasul-rasul yang sebelum engkau, "la in asyrakta," jika kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, Allah Subhanahu wa taala akan membatalkan semua amalan-amalan yang kamu lakukan. Wala takunanna minal khasirin, dan pada hari kiamat termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Itu akibat daripada kesyirikan. Selanjutnya, akibat daripada kesyirikan, Allah kekalkan pelaku kesyirikan sebelum bertaubat, sebelum taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dikekalkan dalam neraka. Dalam Al-Qur'anul Karim pada surat An-Nisa ayat 119, Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah melakukan sebuah kesesatan yang sangat jauh. Makanya tinggalkan syirik, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah beberapa contoh syirik besar yang wajib kita jauhi, dan ada dua penyebab yang ditimbulkan bagi seorang pelaku kesyirikan. Jadi mudah-mudahan ada manfaat yang kami sampaikan ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.